Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dian Anggraini, SIPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah teori administrasi publik. Perkenalkan, saya Kanita Najiah dengan NIM 07011182530044, mahasiswa jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelas L2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang paradigma administrasi negara yang saya ketahui. Paradigma administrasi negara adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami bagaimana administrasi publik atau administrasi negara dijalankan, dikelola, dan dikembangkan. Paradigma ini berkembang seiring perubahan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta dinamika pemerintahan. Menurut Nicholas Henry, perkembangan administrasi negara dapat dibagi menjadi 5 paradigma utama, yaitu yang pertama, paradigma dikotomi politik dan administrasi, yang kedua, paradigma prinsip-prinsip administrasi, yang ketiga, paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik, yang keempat, paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi, dan yang kelima, paradigma administrasi negara sebagai administrasi publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbagian dari paradigma yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah paradigma dikotomi politik dan administrasi. Paradigma pertama menekankan bahwa politik dan administrasi harus dipisahkan secara tegas. Politik berperan dalam menentukan kebijakan, sedangkan administrasi bertugas melaksanakan kebijakan tersebut secara profesional dan netral. Tokoh utama paradigma ini adalah Woodrow Wilson dan Frank J. Goodnow. Wilson dalam tulisannya berjudul The Study of Administration pada tahun 1887 menekankan bahwa administrasi publik harus dipelajari secara ilmiah agar pemerintahan dapat berjalan efisien. Goodnow kemudian memperjelas bahwa fungsi negara terbagi menjadi dua, yaitu fungsi politik atau policy making dan fungsi administrasi atau policy execution. Ciri utama dari paradigma ini adalah yang pertama, adanya pemisahan antara politik dan administrasi. Yang kedua, administrasi bersifat netral dan profesional. Dan yang terakhir, fokus pada efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, paradigma ini kemudian dikritik karena dalam praktiknya, politik dan administrasi sulit dipisahkan secara mutlak, sebab birokrat sering terlibat dalam proses kebijakan. Gulick memperkenalkan konsep planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. Paradigma ini berusaha menjadikan administrasi sebagai ilmu yang sistematis dan ilmiah. Namun kemudian muncul kritik, misalnya dari Herbert A. Simon yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip tersebut seringkali bersifat kontradiktif dan tidak selamanya universal. Yang ketiga adalah paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik. Pada periode ini, administrasi negara dipandang sebagai bagian dari ilmu politik. Fokusnya bergeser dari efisiensi manajemen menuju proses pembuatan kebijakan publik dan hubungan kekuasaan dalam pemerintahan. Para ilmuwan mulai melihat bahwa birokrasi tidak hanya menjalankan kebijakan, tetapi juga mempengaruhi proses politik dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, administrasi negara dipelajari dalam konteks sistem politik, kebijakan publik, dan perilaku birokrasi. Ciri utama paradigma ini adalah yang pertama, administrasi publik dipandang sebagai sub bidang ilmu politik. Yang kedua, fokus pada kebijakan publik dan proses politik. Dan yang ketiga, penekanan perilaku birokrasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat adalah paradigma administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Paradigma ini muncul sebagai reaksi terhadap paradigma sebelumnya. Para ahli berusaha mengembangkan administrasi negara sebagai bagian dari ilmu administrasi yang lebih luas yang mencakup organisasi publik maupun privat. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh ilmu manajemen, teori organisasi, dan ilmu perilaku organisasi. Administrasi negara dipelajari melalui konsep seperti teori organisasi, manajemen publik, perilaku organisasi, serta pengambilan keputusan. Tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam pendekatan ini adalah Herbert A. Simon dengan konsep decision making dalam organisasi. Kelemahan paradigma ini adalah kecenderungannya untuk menyamakan administrasi publik dengan administrasi bisnis. Padahal, organisasi publik memiliki tujuan dan karakter yang berbeda dengan sektor swasta. Yang terakhir adalah paradigma administrasi negara sebagai administrasi publik.
Paradigma ini menegaskan bahwa administrasi negara merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri dengan fokus pada kepentingan publik dan pelayanan masyarakat. Paradigma ini menekankan nilai-nilai seperti yang pertama, pelayanan publik, yang kedua, akuntabilitas, yang ketiga, transparansi, yang keempat, partisipasi masyarakat, dan yang kelima, keadilan sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul berbagai pendekatan baru antara lain New Public Management atau NPM yang menekankan efisiensi dan praktik manajemen sektor swasta. Yang kedua, New Public Service atau NPS yang menekankan pelayanan kepada warga negara. Dan yang ketiga, Good Governance yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Paradigma ini melihat pemerintah tidak hanya sebagai pengelola administrasi, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat dengan penggerak tata kelola pemerintahan yang baik. Kesimpulannya adalah perkembangan paradigma administrasi negara menunjukkan perubahan cara pandang dari pemisahan politik dan administrasi, pencarian prinsip manajemen, hingga fokus pada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Perubahan ini menunjukkan bahwa administrasi negara terus berkembang mengikuti tuntutan masyarakat dan perubahan sistem pemerintahan. Sekian penjelasan saya dari perkembangan paradigma administrasi negara. Apabila terdapat salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.